seperti itu gue berharap MBR tuh bisa bersinar Pak Fayan. Soalnya tabrakan mulu ya, tabrakan mulu. Memang tim-tim yang selalu ada early atau lootingan yang nggak terlalu bagus, tapi itu di daerah late game itu kadang memang tidak terlalu maksimal. Dan kita lihat kembali sorotan berada di pemain-pemain Bigetron yang turun di daerah Clock Tower yang harusnya bertempur dengan pemain dari tim bebas kali ini. Siapakah yang akan menangkan duel? Jadi Rin ini masih berumur 13 tahun, itu dari tim yang dibentuk tahun yang lalu, itu knockout. Dan kali ini kita lihat duelnya sudah terjadi, ada Suet dan kawan-kawan sudah berhasil menjatuhkan seorang Prime. Apakah akan dibalas barter di sana? Barter 1-2 pemain dari tim bebas sudah berhasil dijatuhkan. Azil cukup sekarat tapi sudah berhasil bertahan kali ini, berhasil menahan dengan cukup epic, dan Osfora pun sudah terjatuh. Ternyata seorang Rin dan terbaca arah pergerakannya, akan dikejur dan tidak akan bertahan lama. Selesai sudah sampai di sini match yang kelima. Tim bebas harus rata dan Bigetron Delta membuktikan Clock Tower punya mereka. Bermuda dari kemarin selalu ditabrak, mereka nggak kendor sama sekali untuk turun lagi di Clock Tower, dan Bigetron hari ini membuktikan kelasnya bahwa mereka tidak bisa dilawan dengan mudah untuk berada di area Clock Tower. Sedangkan kalau kita bergeser ke area lain, Mob sedang melakukan pertempuran terlebih dahulu di mana dua anggotanya memang sempat terjatuh, tapi nggak masalah, bahwa bantuan juga akan datang dari seorang putra ABCD. Tapi jangan sampai meleng, jangan sampai tiba karena Onik akan memuji pergerakan dari Mob, bahkan menyisakan sarang Susana kali ini. Tidak ada keluar, hanya satu batang pohon yang akan dijadikan tempat persembunyian. Tembakan demi tembakan bakal coba diusahakan, namun nampaknya dari seorang Gareo akan datang dan mendekat. Bahkan dari seorang Susana hanya bisa menggunakan satu bonfire kali ini yang bakal coba untuk memperpanjang nyawanya untuk sementara. Apakah granatnya akan membuahkan hasil? Tapi nyatanya tidak. Masih ada Sebi, coba untuk di jump shot terlebih dahulu, kanan kiri, putar-putar jari, berhasil dapetin satu orang dari seorang Garel kali ini. Gila, Susana jaga badannya. masih belum selesai karena ada Puya, Zaxia dan juga Aknaun kali ini. Tidak ada lagi bonfire, granat bakal coba dimasak. Ini dia momentumnya. Dapetin satu lagi, Zaxia juga cukup low kali ini. Tembakan balasan akan dilakukan kanan kiri, namun pada akhirnya Mob juga harus tumbang di posisi ke-11. Dan kita lihat duel yang berbeda kali ini. JRC tampaknya akan harus berakhir di sini, di mana dibalas saja oleh First Rider Storm yang kali ini memenangkan duel dengan absolut di daerah Bima Sakti. Ada Storm Demari, Kenok 3, jangan lari. Gokil. Karena tadi emang udah ngerosting tim sendiri tuh. Iya, betul. Ada kepuasan sendiri gitu. JRC nih ya. Ada ketenangan yang luar biasa saya rasakan ketika ngerosting anak-anak sendiri. Terima kasih DGWIB. Waduh, karena jujur aja nih ya, kalau kita bisa lihat JRC yang udah tumbang 3 player kayak gini, Lim memang bisa berhasil menghidupkan 3 temannya, tapi sekarang nyawa dari seorang Lim juga akan menjadi taruhannya. Pengejaran akan dilakukan. Aknaun kali ini coba untuk bermain lewat sisi kanan, bahkan 3 player dari Onyx coba untuk niat, tapi JRC Rush yang justru terjatuh di sisi lainnya. Zaxi yang menutup pergerakan dari seorang Lim. Rushnya pun yang baru dibangkitkan harus terjatuh lagi, berarti JRC hanya menyisakan 2 anggota saja, dimana salah satunya di sana ada Ektindir yang akan coba untuk masuk ke dalam rumah bolong terlebih dahulu, namun tidak akan selamanya aman karena di daerah Peak ada 2 tim yang akan segera datang nih Bapak ya. Iya, Tiger Wong tampaknya tidak akan terlalu terburu-buru. Mereka sudah mengetahui bahwa baru saja terjadi pertempuran dan mereka membaca bahwa ada yang baru saja dihidupkan, dan kali ini tidak waspada. Harusnya mereka paham bahwa zona akan mengarah ke daerah Peak. Ini rotasi timing, hampir semua tim sedang bergerak saat ini. Tiger Wong, Kagendra, Onyx, Bigetron semuanya masuk bersamaan pada waktu yang tepat, dimana kita lihat Kagendra sudah berhasil mendapatkan 2 poin knockdown. Kita coba lihat follow up yang akan dilakukan, di mana kita lihat Unknown cukup terpojok kali ini, coba naik ke lantai 2, dan ini akan membuat Kagendra dan juga tim dari Tiger Wong Esports akan bertempur satu sama lain. Apakah akan tarik mundur dulu atau tetap melanjutkan ke pertempurannya? Dan kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh seorang JRTG.
Kita lihat ada Super Mario, ternyata terkena backstep juga. Justin pun demikian. Super Mario harus tarik dulu ke belakang, di mana Bigetron yang mungkin saja bahkan memang menjadi pimpinan klasmen sementara saat ini terus memantapkan ritme pertempuran mereka. Tidak kasih jeda, tidak kasih napas, langsung tabrak lagi Kagendra yang memilih untuk posisi defense di daerah rumah orang kaya, di mana mereka juga ternyata terpisah satu sama lainnya. Apakah ini akan menjadi pertempuran menjadi akhir dari salah satu antara Kagendra dan juga Bigetron? Astaga. Bahkan kalau kita lihat Kagendra kali ini dalam keadaan yang cukup berbahaya karena sudah mulai masukkah dari Bigetron. Akhirnya sudah mulai bergerak. Inhaler dulu bakal coba digunakan di antara kedua player ini. Azril masih mencari celah. Di manakah para player dari Kagendra itu terlihat. Ternyata di satu jendela udah mulai bergerak. Surya coba menghancurkan beberapa global agar visionnya terbuka. Satu arah bakal berkumpul di satu tempat yang sama. Tapi Onyx juga akan menjaga sisi atas terlebih dahulu. Granat dari seorang Riva membuahkan dua knockdown dari Bigetron. Bahkan Azril juga harus terjatuh. Kagendra kali ini mengamuk, menyisakan satu orang swim saja yang seharusnya masih bisa melakukan reviving juga. Tidak seperti end, tapi ternyata Surya coba untuk menghidupkan kawan-kawannya kembali. Lari adalah pilihan nampaknya, tapi Aknaun akan naik lagi ke sisi atas, kelihatan sama seorang Surya. Coba diduelin dan berhasil. Coba dihilangkan. Satu pun di poin eliminasi berhasil didapatkan, sedangkan Bigetron masih untuk 4 anggota kali ini. Akan coba ditembakin lagi dari sisi atas. Surya di sana udah mulai terlihat. Coba untuk ditembak, masih belum mengenai sasaran, dapetin satu, namun pada akhirnya Surya tidak akan bisa bertahan dan Riva masih bisa bermain dengan kesendirian yang kali ini ya. Luar biasa loh, padahal kenok 3 tadi ya Bigetronnya. Betul. Ya. Cuman karena adanya pemain dari Onyx dan juga pemain dari apa yang satunya itu yang membuat ke distract lah perhatian dari Kagendra. Mereka ngeras untuk melakukan eksekusi ending tapi gagal karena ada dua pemain lain selain Bigetron yang juga masih bertengger di rumah yang sama. Ini menjadi epic moment ya, dimana kita lihat rumah orang kaya benar-benar kaya akan pertempuran dan juga kematian gitu. betul. Itu tadi benar-benar intens banget ya. Gue pikir ini bakal saling ngelepas gitu. Ternyata enggak, dan antara keduanya sama-sama pengen untuk bermain agresif dan berakhir memang tidak ada yang tumbang juga. Walaupun di sisi lain tim yang paling rugi mengalami kerugian dari pertempuran tersebut adalah Kagendra karena hanya menyisakan satu orang Riva dalam keadaan yang sekarang tidak memiliki apa-apa. Sudah pasti itu akan cukup merepotkan, tapi MBR yang udah dapetin 4 poin eliminasi juga kerepotan kali ini karena mereka sedang berotasi tapi justru malah ketemu sama keluarga Cemara. Jelas ini bukan hal bagus, bukan hal yang diinginkan oleh mereka. Tapi Lord akan segera datang. Coba untuk mengintai, tembakan demi tembakan bakal coba dibuka. Global masih coba di pop up terlebih dahulu. Val sudah mulai terlihat, hampir saja satu headshot menyudahi pergerakan dari serang Val. Untungnya masih ada setup global juga, tapi Kagendra pada akhirnya pun harus puas di posisi ke-10. Kalau kita lihat dan juga fokus, kawan-kawan dari MBR akan coba move ke sisi atas, bahkan coba untuk mendapatkan beberapa vision terlebih dahulu. Granat Alvaro di sana bakal coba dibuka. Untungnya masih ada Global juga coba bertahan. Fast maju terlalu dalam. Tembakan yang mantap dari seorang Lord menumbangkan seorang Ilham. Ini dapat info yang bagus. Satu orang ke knockdown bisa untuk dikejar. Dua orang langsung bergerak secara bersamaan. Lord kali ini berfokus ke arah depan dan berhasil mendapatkan seorang Riza. Brilian coba jump shot, belum mengenai sasaran. Dikurung dia dengan adanya flash freeze. Namun nampaknya Ilham berhasil coba di reviving pelontar. Masih di tangan seorang Ilham. Berhasil dapetin ke arah seorang Fast. Bahkan kalau kita lihat dapat ke arah seorang Lord kali ini. Dua player MBR justru harus kandas. Gue pikir mereka bakal unggul dan menang. Nyatanya tidak sama sekali Bapak Yat. Wah, luar biasa ya. Semangat juang yang sangat tinggi terlihat dari pemain-pemain keluarga Cemara. Sekali lagi, harta yang paling berharga adalah keluarga ditunjukkan. Pertempuran ini apa ya, motivasi mereka untuk bertahan itu yang sangat tinggi, yang membuat mereka tidak mudah untuk dieliminasi. Bahkan mereka berhasil melakukan reviving, dan kali ini kita lihat bagaimana mode bertahan habis-habisan coba dilakukan oleh pemain JRC yang harus mati hidup lagi, tapi belum menyerah sampai sejauh ini. Kita lihat pun Onyx sudah berhasil menumpulkan 7 poin kill sejauh ini. Betul, ini jadi salah satu keuntungan untuk Onyx yang mana kita tahu di map dari tadi ya, dari 4 map yang sudah kita jalani,
Onyx adalah tim yang cukup berantakan, walaupun memang beberapa map mereka bisa mengumpulkan poin 2 digit, tapi hal tersebut tidak terlalu membantu mereka karena itu bukan poin maksimal juga yang bisa mereka dapatkan. Jadi untuk sekarang kalau sampai mereka bisa bertahan 3 besar dengan perolehan poin yang sudah mereka miliki, jelas ini bakal menjadi dorongan yang bagus untuk di map yang pertama. Tapi hal tersebut juga masih belum tahu apakah bisa, karena Super Mario saja sudah mulai langsung menyudahi pergerakan dari seorang Zaxia. Onyx kehilangan 1 anggota kembali. Yang jelas ini akan tidak bagus. Super Mario ternyata tidak tinggal diam, tapi pertempuran yang terjadi antara NOD dan juga Onyx. Agnaun dan juga Ehan berhasil bertukar, namun covering yang dilakukan oleh NOD Navi kali ini berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi terhadap Onyx. Bahkan kalau kita perhatikan lagi, Tiger Wong akan melihat dari sisi atas, coba berfokus ke area bawah. Bigetron Delta akan coba bertahan terlebih dahulu di 2 rumah yang berbeda nih Bapak ya. Bigetron Delta akan bertahan sampai ke minimal 3 besar ya. Bahkan untuk split position yang mereka lakukan saat ini menjadi tim yang sangat berpotensi untuk mendapatkan buya, karena mereka akan susah untuk dilakukan pressing dari arah atas pick maupun dari bawah yang pemain-pemain yang masuk dari daerah rumah dari rumah L maupun garasi yang berada di bawah, bahkan mungkin yang dari mil. Ini menjadi menjadi salah satu skema defense terbaik untuk di areal zona yang berada di antara pick dan juga mil seperti ini. Ini akan menjadi catatan penting bagaimana buat kalian semua yang lagi nonton ini, bagaimana melihat ya, apakah Bigetron bisa membuat tanpa celah nih mekanisme defense yang mereka lakukan. Jadi split position dan juga split vision ini harusnya mereka benar-benar nggak bisa ditembus. Betul ya. Cuman kita masih belum tahu Ya, nanti kita lihat keadaannya. aja ya, kita lihat nih bagaimana mereka disiplin nggak nih membagi visionnya. Takutnya ada launchpad juga yang menuju ke arah sana Bapak Yat, yang kita tahu ya serangan-serangan dari launchpad ini adalah satu serangan yang tidak dan cukup sulit untuk diprediksi. Even vision yang udah terlihat, tapi launchpad itu terlalu cepat untuk diberikan respon. Dan sekarang kita akan melihat JRC coba untuk nyayur ke area bawah. Bandana Forger berhasil ditumbangkan, bahkan langsung coba di end. 3 player tersisa bakal bertahan di rumah L terlebih dahulu. Ada Lord yang sudah mulai melihat lemparan granat juga bakal coba dibuka terlebih dahulu. Tapi ada Olympus harus rata. Penggunaan RBS yang begitu banyak sehingga harus rata, bahkan Ambient juga harus pos di posisi ke-8. Ya ampun, 2 tim benar-benar tidak diprediksi, tapi ternyata dari keluarga Cemara juga mengalami hal yang sama. Bahkan mereka harus kehilangan 1 orang lagi. Belum selesai pertempuran terjadi di mana-mana. Kali ini Tiger Wong juga masih coba untuk mencari posisi terlebih dahulu di mana lawan mereka berada. Azrael dapetin ke arah seorang NOD Ehan, tapi masih belum cukup karena memang di belakang masih ada Tiger Wong yang bisa untuk join ke dalam pertempuran dan bisa untuk melawan flanking, tapi tidak dilakukan Bapak ya. Iya, itu tidak di follow up loh. Kenok 1 dan 2-nya sekarang tidak ada follow up dari pemain-pemain Tiger Wong. Sangat aneh, malahan berputar jauh gitu. Ini terlihat banget miskomunikasi yang sangat-sangat. Jadi secara tidak langsung Bigetron ini lolos dari 2 kali elimination. Betul. Tadi ketika di rumah orang kaya, dan tadi lagi terjadi ketika mereka harusnya sudah kelar gitu kan. Iya. Itu tidak di follow up sama sekali, malahan mereka nge-split, berbagi posisi, berpindah, dan itu agak aneh menurut saya. Makanya tadi gue sempat mempertanyakan juga ini kenapa dia ke belakang nih, padahal yang depan udah tumbang juga gitu kan. Apakah nggak dikasih tahu atau memang nggak tahu? Tapi yang jelas itu akan menjadi blunder untuk Tiger Wong. Karena 2 anggotanya yang justru diratakan oleh Bigetron Delta kali ini. Super Mario coba untuk menahan 4 orang sekaligus. 1 jump shot memang dapetin 1 kepala, namun dirinya juga harus menghilang. Dimas anggota terakhir kali ini bakal coba dicari. Dimana kalau kita lihat Tekindir juga datang dengan penggunaan RGS. Masih ada lemparan granat Alvaro juga ke berbagai arah. Jarsi yang coba untuk bermain secara tersebar justru malah terpick up 1 persatu, walaupun di sisi lain dari serang Sueb juga berhasil coba di take down. Bigetron menyisakan seorang CSGK. 1 jam coba dilakukan. Dimas coba bertahan di balik luar terlebih dahulu, dan ternyata kalau kita lihat dari seorang Dimas tidak akan ketahuan untuk sementara. Kali ini coba untuk menggunakan medkit inhaler dan keluar join ke dalam pertempuran, tapi JRC juga ada pada join. Lim berhasil coba di take down sama seorang Thanos, namun pertempuran belum usai. Kali ini masih coba saling mendekat dan saling menghancurkan, dan ternyata Dimas kali ini yang visionnya ke sisi atas justru malah harus terkena down. Di end dulu dong, dan akhirnya berhasil di end juga sama seorang Ektinder, dan Bigetron datang lagi. Jarsia Prodet berhasil diratakan, menyisakan seorang Sueb kali ini yang ternyata masih bertahan dengan 15 poin eliminasi. Wow.
Gila. Ini ya apa yang mereka perlihatkan ya, dan berhasil lagi, bahkan tadi meleset tidak berhasil masih di 4 besar sejauh ini. Apakah bisa masuk sampai ke 3 besar? Dan kita lihat Force Rider kali ini yang menghalangi peluang dari Bigetron untuk bisa masuk ke 3 besar. Tapi 15 kill sudah mengganti semuanya gitu. Betul. Iya. Dan benar saja mereka puas pada posisi keempat, tapi barter dengan 15 kill yang sangat-sangat epic tentunya. Force Rider Storm juga dengan 8 poin kill. NOD sudah berhasil dipulangkan dan ini akan menjadi momentum untuk Eko. Apakah mereka akan menutup kali ini dengan Buyah untuk match yang kelima, tapi jangan sampai gegabah memberikan poin kill. Ikal berhasil menjatuhkan 1 dan berhadapan dengan tim yang mananya, dan Buyah tentunya untuk Eko yang tiba-tiba aja muncul. Eko Esports, entah dari mana mereka masih utuh 4 orang Papayat. Pada saat semua tim pincang-pincang, ada yang sisa 1, ada yang sisa 2, tapi Eko yang masih utuh bermain dari belakang dan mendapatkan free hit cukup banyak, sehingga Eko Esports kali ini yang mendapatkan ya. Wah, kalian luar biasa ya. Tiba-tiba gitu ya. Iya, makanya tidak Dari terprediksi dari mana move ya? ya. Makanya Sipiar. dia datang dari bawah tadi. Iya, Sipiar. Ya. Berarti dia kalau lewat daerah Bima Sakti pun itu lama banget ya. Masuknya bersamaan dengan zona. Tadi tuh ada keluarga Cemara juga yang keluar dari situ. Berarti kalau dia di belakang keluarga Cemara, gila, mereka lari-lari bareng zona berarti Bapak ya kemungkinan. Iya, makanya gue bilang luar biasa banget.